Ya, oke ya. Selamat pagi ya, Denup ya. Ya, pagi ya. Jangan lupa kita hari Jumat kita mau ngapain? Ulangan yang apa? Hukum Kirchhoff 2 berapa lo? Ya, nanti siapkan dengan baik ya. Lalu yang hari Selasanya kita mau bikin apa? Terminal ya, disiapkan dengan baik supaya tidak ada yang tertinggal. Oke. Sekarang kita akan lanjut materinya kita yang bab 1 dulu tentang kesetaraan energi ya. Setelah itu baru kita akan review kembali untuk ulangan yang hari Jumat. Kemudian kita lanjut materi masuk di bab 2-nya, oke? Ya, semua konsentrasi ya. Kita masuk di kita punya channel di mana? Di Link Smart Open Teja. Oke ya, good. Ya, tentang kesetaraan energi. Kalian masih ingat energi listrik itu diberi lambang apa? W, oke ya. Di mana W itu sama dengan apa ya? Yang perlu kamu ingat? Nah, yang kamu masih ingat? Yang pertama W sama dengan apa? Fit, oke, iya. Terus apa lagi? W ada fit apa? Iya, V sama dengan V kali I, W sama dengan V kali I kali T. Lalu apa lagi? Irit, oke, I R I T, ya. Lalu ada apa lagi? Siapa yang punya perusahaan? Pak Vicky, P kali Ki, ya. Perusahaannya namanya apa? PT, ya. PT-nya PT apa? Fit Irit, ya. Jadi Pak Vicky punya PT Fit Irit. Ingat itu aja ya. Pak Vicky punya PT Fit Irit. W sama dengan V kali Q, W sama dengan P kali T, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan IRIT. Daripada kamu ngapalin W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan IRIT. Lebih baik apa? Pak Vicky punya PT Fit Irit. Lalu satu lagi bisa dimasukkan lagi. Yang terakhir adalah V kuadrat per R dikalikan dengan T. Ya, ini kan berangkat dari V sama dengan I dikalikan R bisa diputar balik gitu ya. Oke, nah kemudian yang kamu ingat lagi tentang energi kalor. Lambangnya apa? Materi kelas 10 kalau nggak salah ya, kelas 2 SMP. Q, oke ya. Nah, rumusnya apa? Ada yang ingat? M dikali C, oke, dikali delta T. Di mana M itu adalah apa? M adalah apa? Semi, perhatikan ke sini, bukan perhatikan ke tempat lain. Nanti kamu tidak mengerti semuanya. Dari awal saya tidak mengerti. Bagaimana kamu mau mengerti kalau kamu tidak mau untuk mengerti? Jadi susah, ya. Kita harus sadar diri dengan dirinya kita. Kita jangan sampai tidak tahu apa yang kita tidak tahu, itu yang repot, ya. Nah, jadi M itu apa? Massa, oke, satuan dari massa itu apa? Kilogram ya, secara MKS. C-nya itu apa? Kalor jenis, satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu perubahan suhu, bukan jangka waktu, bukan T-time di sini ya. Kalau T di sini adalah T-time, yang di sini delta T itu adalah perubahan suhu. Biasanya adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Khusus di asas black itu delta T itu adalah suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Itu spesial untuk asas black atau di aliran kalor ya. Oke, nah sekarang C ini adalah kalor jenis. Kalau M kita kalikan dengan C jadi apa? Lupa. Kapasitas kalor ya, kapasitas kalor biasa diberi lambang C besar. Tapi Ibu nggak suka pakai C besar, kenapa? Nanti terbalik-balik dengan C kecil. Biasanya kalau kita nulis nggak sadar ya. Jadi Ibu lebih suka menggunakan H ya, dikalikan dengan delta T. Nah, dari rumus ini yang akan kita pakai adalah rumus yang Q sama dengan MC delta T. Lalu nanti disetarakan dengan energi listrik. Ini kan kesetaraan. Jadi di sini adalah W sama saja dengan Q. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau misalnya kita hanya bisa tahu daya dan waktunya yang bisa kita ukur, maka kita pakai P dikalikan T. Sekarang kita pakai P kali T aja ya. Sama dengan di sini berarti M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Nah, di sini ada beberapa variabel yang bisa kita ukur. Time kita bisa ukur enggak? Bisa, kita menggunakan stopwatch. Kemudian daya itu tentunya tertera di alat ukur listriknya. Kalau misalnya kita nggak tahu ya berarti nanti variabel dayanya akan kita cari. Nah, dari ini kita bisa mencari beberapa. Kalau kita cari P berarti sama dengan apa? M kali C dikalikan dengan delta T dibagi dengan T. Kalau kita cari T-nya,
N kali C dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan apa? P. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau cari yang lain, dari yang belum dicari nih, PT sama dengan MC delta T, apalagi yang bisa kita cari? M. Oke, jadi kalau kita mau cari masanya, M-nya sama dengan apa? P dikalikan T dibagi dengan C dikalikan dengan delta T. Lalu apalagi bisa kita cari? C-nya, oke, kalau jenisnya berarti P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan delta T. Lalu kalau kita tidak punya termometer, berarti kita bisa mengukur perubahan suhunya, maka kita mencari apa? Delta T sama dengan P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan C. Kita bisa tahu suhu air mendidihnya berapa, enggak? Ya, bisa. Dengan apa? Tahu suhu kamarnya, misalnya kita anggap suhu kamarnya sama dengan 30 derajat. Jadi kita anggap suhu awalnya itu 30 derajat. Kalau kita tahu delta T, maka kita bisa tahu suhu akhirnya sama dengan berapa, ya. Jadi nanti di percobaan yang akan kita lakukan itu kita buat sampai dia mendidih, ya. Sampai dia mendidih, ya. Jadi misalnya kita punya segelas air gitu ya, pakai gelas aqua boleh penuh. Lalu kita masukkan ke dalam pemanas, ya, kita masukkan ke dalam pemanas, anggaplah pemanasnya adalah ini, ya. Lalu kita mulai nyalakan dayanya, ya, kemudian langsung timernya juga harus langsung jalan. Begitu ditumpah, ya, langsung jalan timernya, ya, sampai ditunggu sampai dia mendidih. Tapi diukur dulu suhunya berapa, ya, sampai dia mendidih. Begitu dia mendidih di seluruh permukaannya sudah, lalu kita kasih mati timernya. Lalu timernya dicatat. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kelompok akan melakukan hal yang sama, ya. Nah, nanti waktunya dicatat semua dengan banyak air yang sama. Nah, kalau begitu kita tahu berapa volume airnya, maka kita bisa juga cari masanya secara langsung. Nah, kita tidak tahu misalnya kalori jenis air itu sama dengan berapa. Boleh yang dicari adalah kalori jenis airnya. Kalau kita tahu masanya. Tetapi kalau misalnya kita sudah menganggap kalori jenisnya itu sama dengan 1 joule per gram centimeter pangkat 3, berarti kita cari masanya boleh. Jadi misalnya aja yang kita cari adalah masanya, ya. Masa 1 gelas air itu sama dengan berapa. Logikanya, kalau gelasnya sama, banyaknya air sama, airnya juga sama, masanya sama atau berbeda? Masanya berarti sama, ya. Jadi kalau misalnya masa yang kita akan cari, maka nanti dalam bentuk tabelnya, jadi di sini ada nomor percobaan, nomor 1 sampai dengan 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 kelompok ya. Atau 7 ya, 7 kelompok ya. Boleh, berarti nanti sampai 7. Lalu habis itu kita tahu berapa volumenya. Volume air kalau pakai gelas aqua itu kan kamu tahu berapa gelas aqua itu? Gelas aqua, jangan pakai botol ya, nanti terlalu banyak ya, pakai gelas aqua aja. Jadi nanti masing-masing kelompok akan punya gelas aqua, berarti ada volumenya berapa kan? Ditahu. Kemudian ditahu juga suhu awalnya, T1-nya berapa? Ya. Kemudian ditahu juga suhu akhirnya. Suhu akhir itu pada saat dia mendidih. Tidak selalu 100 derajat Celcius mendidih, tergantung tekanan udaranya di tempat di mana kita merebus air itu, ya. Lalu tahu nggak dayanya? Oh, tahu dayanya. Lalu berapa lama membutuhkan waktu berapa lama, berarti ada time di sini. Nanti barulah kalian mencari di sini adalah masanya. Kalau cari masa berarti tadi menggunakan apa? M sama dengan apa? P dikalikan time dibagi dengan C dikalikan dengan apa? Delta T, ya. Ya, nanti berarti kalian menggunakan ini. C dikalikan dengan delta T. Nah, setelah dapat M-nya, ya, nanti kalian cari di sini adalah M pangkat 2-nya. Itu adalah untuk menentukan kesalahan relatifnya nanti, ya. Jadi dapat ada massa, lalu ada M pangkat 2. Ini ada nomornya, ya, ini mau digambar ulang lagi boleh, nggak apa-apa. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kalau ada 7 kelompok. Nah, berarti jumlahnya N-nya itu sama dengan berapa? Jumlah percobaan? 7 kalau kita pakai angka 7. Nah, kita perlu mencari delta M. Ya, cari delta M. Cara mencari delta M itu sama saja dengan 1 per N besar dikalikan dengan akar dari, di sini adalah N, kita kalikan dengan sigma M pangkat 2 dikurangi dengan sigma M ini dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan N dikurangi dengan 1. Kalau misalnya N-nya sama dengan 7, berarti delta M-nya ini sama dengan 1 per 7 dikalikan dengan apa? 7 dikalikan dengan sigma M pangkat 2 dikurangi dengan sigma M dipangkatkan 2, ini kita bagi dengan 7 dikurangi dengan 1.
Nah, nanti ketemu berapa? Setelah itu nanti kalian akan mencari massa rata-rata. Massa rata-rata berarti dari apa? Sigma M kita bagi dengan N. N-nya sama dengan berapa? 7, sama dengan titik-titik. Setelah ini barulah kalian mencari namanya kesalahan relatif. Di mana kesalahan relatif itu sama saja dengan delta M dibagi dengan massa rata-rata kita kalikan dengan 100%. Jika besar kesalahan relatif itu lebih kecil daripada 4%, berarti ini cukup valid lah ya. Valid artinya apa? Bisa dipertanggungjawabkan ya. Tetapi kalau kesalahan relatifnya lebih besar daripada 4%, berarti percobaan yang kalian lakukan itu kurang teliti. Artinya harus ada beberapa yang diulang kembali ya. Seperti itu. Jelas sampai di sini? Ini yang akan kita lakukan di percobaan yang kita menggunakan alat pemanas itu ya. Di nanti pertemuan berikutnya ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut untuk mempelajari atau mereview kembali untuk soal ini ya. Yang apa ini? Dua loop ya. Oke. Ya, ini yang simpel aja ya, yang simpel. Misalnya seperti ini. Di sini ada R1, lalu ini ada R2, ini ada R3, lalu ini ada R4, kemudian ini ada R5, dan di sini ada R6, lalu ini ada E1, ini ada E2, di sini adalah E3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian mau pilih apa? Arah loopnya mau searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Kuncinya itu yang di tengah. Di tengah mau turun semua atau mau naik semua, itu aja. Mau naik atau turun? Turun. Oke, berarti Ibu harus buat ini. Sorry. Ya, ini ya. Karena mau turun yang di tengah, ya Ibu harus ke sana. Nah, yang ini berarti adalah I1. Lalu yang I2-nya berarti ini. Oke, di sini adalah I2-nya. Oke. Nah, setelah ini kita akan menggambar kembali untuk yang loop 1 ya. Di loop 1-nya ini kamu gambar ulang ya. Digambar ulang. Jangan tidak digambar ulang. Kalau kamu udah canggih sekali atau lancar sekali ya nggak ada masalah. Tapi Ibu aja, Ibu masih suka gambar ulang ya, tidak mau langsung-langsung. Ini adalah R5, kemudian di sini adalah E1, di sini adalah E2 ya. Ingat, loop 1 yang jadi patokan ini ya. Oh, pakai merah. Tunggu. Ini ya. Ini adalah loop 1. Nah, titik ini adalah titik B, lalu di sini E ya. Karena di sini adalah A, B, C, D, E, F. Yang kita cari nanti tetap VBE ya, mencarinya tetap VBE. Cuma nanti ada yang menggunakan jalur kiri, ada yang menggunakan jalur kanan, dan ada yang menggunakan jalur tengah ya. Ya. Oke, nah sekarang untuk yang loop 1, ini loop 1. Di loop 1, perhatikan semi ke sini, nanti kamu tidak tahu kenapa negatif, kenapa positif lagi ya. Ya, perhatikan, jangan sambil menulis. Nanti nulis kamu bisa putar ulang ini lagi. Sekarang konsentrasi, perhatikan dan diingat baik-baik ya. Ya, oke. Nah, sekarang ini yang jadi patokan itu ini. Dan kamu ingat di titik BE, BE-nya kan ada di sini. Kalau ini kita bicara loop 1. Itu ada arus juga mengalir apa? I berapa? I2. Jangan lupa nih. Ini ada. I2 ini hanya mengalir di R6 dan E2. Ini adalah I2. Nah, ini tetap kita menuliskan apa? Sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R sama dengan 0. Ya. Nah, ingat ini. Loopnya yang jadi positif itu adalah yang I1-nya. Ya. Nah, I1 ini sampai di E1. Ketemu yang pendek dulu atau yang panjang dulu? Yang pendek. Kalau ketemu pendek itu berarti negatif atau positif? Negatif. Jadi ini kita tulis apa? Minus E1. Jalan lagi sampai di E2. Ketemu yang negatif atau positif? Negatif. Berarti ini minus E2. Lalu kita tambahkan I1. I1 mengalir di semua hambatan. Ada berapa hambatan yang dilalui? 4. Yaitu apa?
R1, R2, R6, dan R5. Maka kita buat ini. R1 tambah R2 tambah R6 tambah R5. I2 dengan I1 searah, berarti kita tambahkan dengan I2, tapi ingat I2 hanya mengalir di R6. Maka ini kita kalikan dengan R6 sama dengan 0 ya. Setelah itu masukkan angkanya di sini ya. Jadi di sini adalah apa? No, E1 dan E2-nya langsung pindahkan aja ya. Langsung dipindahkan. Kamu kasih angka deh. R1-nya mau berapa angkanya? 2. Oke. R2 berapa? 5. Oke. Ini berapa? 3. Yang ini berapa? Hah? Berapa? 2. Oke. E1-nya mau berapa volt? 10 volt. E2-nya mau berapa? 20 volt. E3 mau berapa? 10 volt. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang R3 mau berapa? Berapa ohm? 8. Boleh. Ini mau berapa? 4. Oke, ya ini 4 ohm ya. Ini 4 ohm semua. Oke. Sekarang kita masukkan nih. R1 berapa? 2. Ditambah R2 5. Tambah R3 R6 sorry. 3 tambah R5 2. Ini adalah I1. Ya, ada ohm ya, ingat ya. Ditambah dengan I2 kali R berapa? 6 ya. Berarti 3 ohm I2. Sama dengan ini min E1 min E2 pindahin aja. Berarti menjadi E1 ditambah dengan E2. 2 tambah 5 tambah 3 tambah 2. 12 ohm I1 ditambah 3 ohm I2. Sama dengan berapa? 10 volt ditambah 20 volt. Oke. Berarti 12 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 30. Ini sudah jadi ampere. Ibu sudah hilangkan di sini. Mau disederhanakan? Boleh ya. Berarti dibagi berapa? Bagi 3 ya. Dibagi 3. Oke. Kita bagi dengan angka 3. Ya, kita bagi dengan angka 3. Bagi 3. Berarti jadi berapa? 4 I1 ditambah I2 sama dengan 10 ampere. Kita ya, persamaan pertama di sini adalah 4 I1 ditambah I2 sama dengan 10 ampere. Oke, ini adalah persamaan 1. Simpan nih di sini ya. Oke ya? Ya. Sekarang kita lihat untuk yang loop 2. Ya. Kita lihat loop 2. Sampai salah ngitung loh ya. Ya, karena Ibu udah hapus nih. Pak Ibu enggak balik-balik. Oke, di loop 2. Kita gambar ulang lagi loop 2 ya. Kita gambar ulang ini. Di sini ada R berapa? R6. Ini R6. Kemudian ini ada R berapa? R3. Lalu ini harus ngikut ya. Jangan bikin gambar sendiri lagi. Ya, ini R6, R3, lalu ini adalah R4. Lalu ini E3, ini E2. Ini tadi 10 ya? Oke, nah sekarang yang kita gambarkan loopnya dulu adalah loop 2. Ini arahnya ke sana. Nah, ini adalah loop 2. Ingat, di tengah ini, di cabang BE ada I1. Oke, ini ada I1. Tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan apa? Sigma IR. Ini sama dengan 0. Oke, kita jalan ini di loop 2. Sampai di E2 ini ketemu negatif atau positif dulu? Negatif, maka ini minus E2. Sampai di E3 ketemu negatif atau positif? Negatif, maka di sini adalah minus E3. Lalu ditambah dengan I2. I2 itu mengalir di semua hambatan. Di dalam satu loop ini yang untuk loop 2 ini, ada berapa hambatan yang dilalui oleh I2? 3, yaitu R berapa saja? R3 ditambah dengan R4 ditambah dengan R6. Lalu ingat ada I1 ini yang searah dengan I2 ya, berarti kita pakai plus. I1 dikalikan dengan R berapa? 6 sama dengan 0. Oke. Sekarang yang I1 taruh di depan. R6 tadi berapa besarnya? 3 ohm ya. Maka ini 3 ohm I1 ditambah
Ini R3, 4, 6. Berapa? 8 tambah 4 tambah 3 ya. Ini O, I, 2. Sama dengan E2 dan E3 pindah. E2 ditambah dengan E3. Berarti ini adalah 3 ohm, I1 ditambah berapa? 15 ya. 15 ohm, I2 sama dengan E2-nya berapa? 20 volt ditambah 10 volt. Oke, berarti ini 3 I1 ditambah 15 I2 sama dengan berapa? Berapa? 30 ampere. Oke, kita bagi dengan berapa? Bagi 3 lagi ya. Oke ya, kita bagi dengan angka 3 lagi. Ya, bagi 3. Gampang kan? Gampang sekali. Berarti ini jadi apa? I1 ditambah 5I2 sama dengan 10 ampere. Tulis nih kembali di sini ya. Ini adalah I1 ditambah dengan 5I2 sama dengan 10 ampere ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, kita apain? Dieliminasi. Nanti kalian coba eliminasi sendiri ya. Ibu tidak akan mengeliminasikan, kalian eliminasi sendiri ya. Nanti setelah itu kita mencari VBE-nya. VBE-nya kalau jalur tengah kan gampang. Langsung ditambah ya I1 dan I2 ya. Kalau jalur kiri atau jalur kanan, ada yang sudah pernah kerja jalur kiri, jalur kanan? Ya, caranya sama aja ya. Jadi untuk jalur kiri, ini berarti kamu gambar ini. Nah, B ada di sini nih. B ada di sini, E ada di sini. Ingat, kamu gambar dulu apa? I1-nya dulu ya. I1-nya. Oh, berarti I-nya mengarah ke sana. Nah, ini adalah I1. Jadi hanya dialiri oleh I1. Tapi voltage-nya berarti dari sini nih. Karena kan BE. Ini adalah V-nya. Jadi di sini VBE sama saja dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. Nah, E-nya kamu ngikut jalur BE-nya. Ini kan E1. Ketemu positif atau negatif? B ke E. Positif, berarti E1. Nah, sekarang antara V dengan I berlawanan atau searah? Berlawanan, maka kamu pakai minus. I1 aja. Yang dilalui aja, ini 1, 2, 3 ini. Berarti apa? R1, R2, sama R5. Berarti ini adalah R1 tambah R2 tambah R5. Masukkan angkanya. Kamu dapat jalur kiri. Kalau pakai jalur kanan, jalur yang di kanan ya. Kita ganti warna ya. Oke, kita pakai warna ini aja. Jalur kanan dari B. Nah, ke sini. Lalu ini dapat ini, kemudian ini. Oh, gampang nih ya. Di sini adalah B, lalu di sini adalah E. Ya. I-nya kamu lihat I2 aja. Ya. Tidak dilalui yang I yang lain. Ini I2, berarti I2-nya kan ini ke sini. Ini adalah I2. B ke E. Voltage-nya dari B ke E, berarti ini jalurnya. Ini adalah V-nya. Penting sekali kamu gambar ini. Berarti di sini V, BE sama saja dengan apa? Sigma E ditambah sigma I dikalikan R. Nah, ngikut dari B. B turun dapat yang apa? Positif. Berarti ini adalah E berapa? E3 ya? Nah, makanya harus gambar E3. Terus antara V dengan I searah atau berlawanan? Berlawanan, maka ini minus. I-nya I berapa? I2. Hambatan yang dilalui ada berapa? Ada R3, lalu ada R4. 2 hambatan. Berarti ini R3 ditambah dengan R4. Ya. Nah, ini jalur kanan. Kalau jalur tengah, gampang sekali ini jalur tengah ya. Yang jalur tengah berarti VBE sama dengan apa? VBE sama dengan sigma E tetap ditambah dengan sigma I kalikan R. V-nya ketemu negatif positif? B ke E negatif, berarti minus E2. Ditambah I-nya turun semua, ada I1, I2. Maka kamu tambahkan sini I1 ditambah dengan I2. Hambatan yang dilalui apa? R6 dikalikan dengan R6. Kalau
kalian punya perhitungan tidak salah, maka baik jalur kiri, jalur kanan, ataupun jalur tengah ketemunya akan sama. Ya, nanti coba kamu kerjakan ini ya. Dicoba sendiri. Silahkan kalau kalian mau catat dulu ini sebagai latihan, boleh. Ibu akan pause dulu. Ya. Ya, sekarang kita masuk di materi 3.2 yaitu tentang listrik statis ya. 3.2. Di materi listrik statis nanti kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Kemudian kuat medan listrik ya, ada hukum Coulomb. Siapa yang ingat hukum Coulomb? Di hukum Coulomb, interaksi antara dua buah muatan dirumuskan oleh Coulomb. Itu jadi rumusnya apa? Gaya interaksi antara dua buah muatan. F12 sama dengan F21 sama dengan apa? Siapa yang ingat rumusnya? Gak ada yang ingat? Kakiku dipakai lari-lari gitu ya. Kakiku dipakai lari-lari ya. Ya. K Q1 Q2 dipakai lari-lari. R kali R. K Q1 Q2 per R kuadrat. K Q1 Q2 per R pangkat 2. Ingat? K itu apa? Tetapan Coulomb. Ih, lupa. Siapa yang ingat angkanya berapa? Kelas berapa ini? Kelas 9. Nilai K berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya ada yang ingat? Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q itu adalah jumlah muatan. Jumlah muatan satuannya apa? Siapa yang menemukan ini? Coulomb. Berarti Q satuannya dalam Coulomb. Ya. Kemudian R jarak satuannya dalam apa? Meter. Ya. Jadi kita akan bicara tentang gaya interaksi antara dua atau lebih dari muatan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara tentang kuat medan listrik. Ya, ini kuat medan listrik. Ini adalah gaya Coulomb ya. Ini gaya Coulomb. Ya, kemudian ini adalah kuat medan listrik. Ya, E. Ya, ada yang ingat E? Ada SMP yang udah ngajarin ini pelajarannya ya. Itu sama dengan apa? F dibagi dengan Q atau sama dengan K Q per R. Nah, kita akan belajar lagi tentang apa? Potensial. Potensial listrik. Itu diberi lambang V ya. V itu sama saja dengan ini per R kuadrat, sorry, K Q per R kuadrat ya. Nah, ini K Q dibagi dengan R. Di potensial nanti ada yang potensial di apa namanya? Bola berongga ada nanti ya, ada masuk di bola berongga dan sebagainya. Yang jelas ini ada kuat medan listrik, kemudian ada potensial listrik, kemudian ada gaya Coulomb, itu akan kita pelajari. Nanti lebih lanjutnya lagi, lebih jauhnya lagi kita buka di bab 2 ya. Coba kalian buka bukunya semua di bab 2. Ya, di bab 2. Oke ya. Nanti dibilang, Ibu Rosda pernah pakai buku. Ya, mati. Ya, buka. Walaupun Ibu tidak suruh buka ya kamu harus siapkan ya, dibuka bukunya ya. Bab 2, bab 2, bab 2. Ada apa saja di daftar isi itu isinya? Coba baca. Listrik, Coulomb, medan listrik, energi potensial dan potensial listrik, dan kapasitor. Oke, ada kapasitor juga nanti ya. Kapasitor adalah keping sejajar ya. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang keping sejajar. Kalian juga akan belajar rangkaian kapasitor. Ya, rangkaian kapasitor merujuk pada rangkaian itu nanti ada juga rangkaian kapasitor seri dan ada rangkaian kapasitor paralel. Tapi nanti ya. Oke, sekarang kita kembali dulu ke hukum Coulomb. Sebelum masuk di hukum Coulomb, kita ingat kembali tentang muatan atom daripada atom ya. Nah, ada yang ingat teori atom? Siapa yang pertama kali mencetuskan istilah tentang atom? Loh, SMP loh ya. Siapa? Siapa? John siapa? Bukan Demetrius Jonathan. John siapa? John Dalton. Ya. Setelah itu muncul berikutnya setelah John Dalton ada siapa lagi yang menyatakan tentang teori tentang atom?
Ada JJ Thomson. Kalau kalian ingat roti ya, ada roti kismis itu ya. Ya, lalu setelah JJ Thomson muncul ahli berikutnya lagi siapa? Rutherford. Oke, habis Rutherford siapa lagi? Niels Bohr. Yang dipakai teorinya siapa? Sampai hari ini. Siapa teorinya siapa? Kimia. Masa Dalton punya? Dalton tuh hanya mengatakan bahwa partikel paling kecil itu namanya atom. Siapa? Niels Bohr punya teori yang dipakai sampai hari ini. Cuman di Niels Bohr punya teori ini nanti kalian akan belajar itu tidak dipakai seterusnya. Kenapa? Di Niels Bohr itu tidak bisa menjelaskan tentang spektrum daripada atom hidrogen yang berelektron banyak gitu ya. Nah itu tidak bisa. Nah muncullah nanti apa? Teori atom kuantum ya. Nah, muncul mekanika kuantum itu nanti kalian akan belajar di bab-bab akhir itu. Oke, nah sekarang tentang atom. Atom itu memiliki bagian yang paling dalam, yang paling keras, ini namanya apa? Inti atom ya. Di dalam inti atom itu ada partikel apa aja? Ada proton dengan ada neutron. Proton bermuatan apa? Positif. Kemudian neutron? Netral. Di sekitar inti atom ada apa? Ada elektron-elektron. Oke, ada elektron-elektron. Ya. Ada elektron-elektron. Di kulit paling dalam jumlah elektronnya ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 buah elektron di kulit paling dalam. Oke, ini ada elektron, lalu ada elektron. Setelah di kulit keduanya 8 dan seterusnya. Intinya, yang berada di bagian paling luar daripada atom itu apa? Elektron yang paling luar ya, ada elektron yang paling luar. Nah, kalau seseorang berada di dalam lingkaran atau di dalam suatu asrama begitu ya, yang banyak sekali penjaganya ya, banyak penjaganya. Nah, kemungkinan yang bisa lepas atau bisa melarikan diri dengan mudah itu yang di lintasan paling dalam atau di lintasan paling luar. Paling luar, di lintasan paling luar ya. Jadi yang bisa berpindah-pindah itu adalah elektronnya, bukan protonnya. Kenapa? Kalau protonnya yang pergi, ini membutuhkan energi dan juga akan menghasilkan energi. Inti atomnya diledakkan, itu akan menjadi bom, ya, jadi bom atom. Ya. Bom atom pertama kali diledakkan di mana? Hiroshima, Nagasaki tanggal berapa? Yuk. 6 Agustus dengan tanggal berapa? Yo, 9 Agustus ya. Ibu masih ingat ya. Di Hiroshima. Nagasaki tanggal berapa? 7. Oh, terus ya. Pokoknya itulah ya. Itu bom atom dulu ya, weh. Wih, gila itu efeknya itu luar biasa loh ya. Radiasinya, weh. Ya, lupakan tentang Hiroshima Nagasaki. Kita udah merdeka ya. Ya, nah sekarang untuk menandakan suatu benda itu bermuatan atau tidak bermuatan atau netral. Yang menandakan benda itu netral itu yang kita lihat jumlah apanya? Neutronnya. Yang bermuatan di sini apa? Elektron dengan proton kan? Nah, kalau netral berarti proton dan elektron seimbang. Oke, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya ya, sama dengan jumlah elektron, maka ini apa? Netral. Nah kalau tidak sama, berarti bermuatan ya. Jadi kalau misalnya jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron atau jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka ini dikatakan bermuatan apa? Bermuatan positif. Sebaliknya, kalau jumlah proton lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elektron atau jumlah elektron lebih besar dibandingkan jumlah proton, semi bermuatan apa? Negatif ya. Kenapa? Karena jumlah elektronnya yang lebih banyak. Nah, kolom itu menyelidiki interaksi antara benda-benda yang bermuatan, bukan benda-benda yang netral ya. Nah, dia menggunakan sebuah neraca yang dinamakan dengan neraca puntir. Nah, dari hasil percobaannya tentang menggunakan neraca puntir itu, lalu si kolom itu menetapkan ada tetapan kolom di mana diberi lambang K dengan besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah tetapan kolom ya.
Ini yang selanjutnya dipakai. Kemudian gaya interaksinya, jadi misalnya saja kita sebut di sini adalah Q1, lalu di sini adalah Q2. Kalau misalnya yang ini jumlah protonnya lebih banyak, maka dia akan bermuatan positif. Di sini jumlah protonnya lebih sedikit, maka dia bermuatan negatif, maka elektronnya lebih banyak. Akan terjadi apa ini? Tarik-menarik atau tolak-menolak kalau berlawanan jenis? Tarik-menarik. Jadi yang tarik-menarik ingat ya, yang berlawanan jenis. Nah, itu juga berlaku untuk apa? Untuk manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, yang dipasangkan oleh Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki akan meninggalkan keluarganya, ayah dan ibunya untuk bersatu dengan siapa? Dengan istrinya. Istrinya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi jangan menyalahi firman Tuhan. Oh, itu muatan aja. Kalau sejenis tolak menolak, sekarang yang sejenis tarik menarik, berpelukan, dinikahkan, waduh kacau dunia ya. Itu dunia. Jadi jangan ikut jalan dunia. Ikut jalan siapa? Jalannya Tuhan supaya kita bisa masuk surga gitu ya. Oke ya, jadi ingat jangan ikut dunia ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, jadi tertariklah dengan lawan jenisnya, jangan sesama jenis. Dosa itu ya. Oke, nah, gaya tarik antara dua buah muatan ya, antar dua muatan itu diberi lambang F ya. Nah, kalau ini muatan pertama maka kita beri lambang di sini F12, artinya apa? Gaya pada muatan pertama akibat daripada muatan 2. Lalu gaya pada muatan 2 kita beri lambang F21. Gaya pada muatan 2 akibat daripada muatan yang pertama. Nah, kedua muatan ini terpisah pada jarak tertentu, yaitu jaraknya di sini adalah R. Maka Coulomb merumuskan bahwa F12 sama dengan apa? F21 sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 kita bagi dengan R kuadrat. Ini rumusnya Coulomb. Nah, sekarang misalnya ada dua buah muatan. Muatan yang pertama, ini ada muatan yang kedua. Kemudian misalnya aja di sini adalah positif, ini juga positif nih. Q1-nya positif, Q2-nya positif. Lalu pertama-tama ini dia terpisah pada jarak R1. Pada jarak R1 sama saja dengan R misalnya. Kemudian kedua muatan ini tiba-tiba dipisahkan. Besar muatannya masih sama ya, masih tetap sama. Di sini saya dengan Q1-nya di sini, Q2-nya di sini. Ini tetap juga masih bermuatan positif, ini juga bermuatan positif sama. Lalu jarak pisahnya apakah sama dengan R sekarang? Tidak sama, melainkan jarak pisahnya kita sebut saja dengan R2. R2-nya terserah mau berapa kalinya R gitu ya. Anggaplah NR gitu, boleh? Boleh atau boleh? Boleh. Nah, ini tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak, oke. Lalu yang di sini tolak menolak atau tarik menarik? Oh, tolak menolak juga. Nah, kalau misalnya di sini ini tolak menolak dengan besar gaya F1 itu ya. F1 2 sama dengan F21 sama dengan F gitu. Ini juga F1 2, ini kita sebut aja F2 gitu ya. F2. Jadi kita sebut aja sini F1 lah ya. Ya, ini F1 gitu ya. F1 sama dengan F gitu. Ini kan berbeda jaraknya sekarang. Ada R1 dan R2. Lalu bagaimana mencari F2 sama dengan berapa kalinya F1 gitu. F2 sama dengan titik-titik F1. Bagaimana kita mencari? Besar muatannya sama enggak? Sama kan? Jaraknya sama enggak? Berbeda. Ini siapa ini yang udah Sleeping Beauty? Pakai gini lagi, aduh enaknya mimpi apa gitu ya. Mimpi apa Mei? Udah ketemu sama siapa? Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya ini? Kita punya rumus tadi apa? F sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Kalau ini F1, R-nya kita pakai R1. Lalu F sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kalau ini F2 berarti kita pakai R2, oke? Nah, kita bandingkan. Kalau kita mau mencari F2 sama dengan berapa kalinya F1, berarti kita bandingkan nih. Ya, F2 per F1 sama dengan K,
Q1, Q2, berarti ini per berapa? R2 kuadrat dibagi dengan K, Q1, Q2 dibagi R1 pangkat 2. Bisa dirubah jadi perkalian? Oke. Dibagi dengan R2 pangkat 2 kali R1 kuadrat dibagi K, Q1, Q2. Q1 dan Q2-nya sama enggak? Sama. Berarti bisa diapain? Coret. K-nya sama enggak? Sama. Berarti ini bisa dicoret nih semua. Dengan ini ya, coret. Maka akhirnya F2 dibagi dengan F1 sekarang sama dengan apa? R1 pangkat 2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Boleh disatukan R1 R2-nya? Boleh. R1 per R2 dipangkatkan 2 ya. Jadi dari rumus ini ya, ini bisa juga dirubah menjadi apa? Akar dari F2 per F1 sama dengan R1 per R2. Ini kalau kita mau mencari jaraknya ya. Jadi bisa dirubah jadi seperti ini. Ini persamaannya. Nah, tetapi kalau misalnya muatannya dibuat berbeda lagi ya, ya tetap kita menggunakan ini aja. Oke? Ya. Jadi misalnya sekarang nih ya, misalnya muatan ini dengan muatan ini ya. Muatannya di sini adalah Q1, lalu ini Q2. Lalu terjadi tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti muatannya sejenis enggak? Tidak sejenis. Oke ya. Jadi tarik-menarik gaya F1-nya ini di sini sama dengan misalnya 25 Newton. Jaraknya di sini sebut saja 20 cm. Sekarang kalau jaraknya R-nya menjadi misalnya 20, 80 cm gitu ya, 80 cm. F-nya jadi berapa? Ya, jadi F-nya kita sebut aja di sini adalah F2. Ini adalah R1, yang ini adalah R2 ya, seperti itu. Maka kita menggunakan tadi F2 dibagi dengan F1 sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2. R1-nya berapa? 20. R2-nya berapa? 80. Ini senti ya. Pangkat 2. Berarti sama dengan 1/4. 1/4 dipangkatkan 2. Sama dengan 1/16. Di sini adalah F2 per F1. F2 per F1. Maka di sini F2 sama dengan dikalikan dengan F1. Nanti tinggal kali ini. Berarti sama dengan berapa? 25 Newton dibagi dengan 16. Sama dengan? Ya cari sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Nah, gitu. Oke, bisa ya? Yang begini ya. Nah, sekarang nih. Misalnya kita tidak cuma punya 2 muatan nih. Ada muatan yang pertama, kemudian ada muatan yang kedua. Ya, muatan pertama misalnya ini bermuatan positif, yang ini muatan negatif. Lalu Q1-nya misalnya sama dengan 25 mikrokolom. Q2-nya misalnya sama dengan 36 mikrokolom. Kemudian kedua muatan itu terpisah pada jarak misalnya 80 cm. Lalu datanglah muatan uji. Muatan ujinya ini diletakkan di sini. Muatan uji. Jadi ini muncul ada Q3 nih. Q3-nya mau berapa angkanya? 10, oke. Oh 15 ya udah pakai 15. Mikrokolom ya. Muatannya di sini anggaplah dia bermuatan apa ya? Itu dulu. Positif, negatif. Tunggu. Ini positif aja ya. Jadi kedua-duanya positif nih. Ini keduanya positif ya, positif. Oke. Nah, yang di sini misalnya di sini adalah negatif nih muatannya. Ya. Lalu pertanyaannya, supaya di F3 sama dengan 0 ya, agar F3-nya sama dengan 0, maka ditanyakan R1 sama dengan berapa, R13 berapa, lalu R23 sama dengan berapa. Gitu, ya. Sebut saja R13-nya misalnya ini kita beri nama X gitu. Boleh nggak? X. Nah, kalau di sini X, maka di sini jadi apa? 80 dikurangi dengan X. Oke. Jadi sesungguhnya R13 sama dengan X, lalu R23 sama dengan apa? 80 cm dikurangi dengan X cm-nya, jangan lupa ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ada yang tahu? Apa kuncinya di sini? F3 sama dengan apa? 0 kan? Nah, kita gambar dulu. Antara 1 dengan 3 terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak?
tarik menarik. Oke. Ya, jadi ini kita kasih nama F13, kemudian ini adalah F31. Kemudian antara F3 dengan Q3 dengan Q2 terjadi tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Oke, ini tarik menarik nih ya. Jadi di sini adalah F32, yang ini F23. Ini dicari ya, lalu tambahan lagi cari F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa. Nah, kemudian antara 1 dengan 2 terjadi apa? 1 dan 2. Tolak menolak. Oke, berarti ini ke sini dan ini ke sini ya. Gambarnya itu harus jelas. Oke, maka di sini adalah F berapa? Yang ini F berapa? F13, 12. Kan 1 dengan 2 nih. 1, 2. Lalu ini F21 ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk cari F1 ini kan ada 2 buah gaya kan? Yang ke kanan dengan yang ke kiri kan? Maka F1-nya nanti akan sama dengan F13 dikurangi F12. Lalu F2 sama dengan apa? F21 dikurangi dengan F23. Tapi ini belum bisa dicari. Kenapa? Karena X-nya belum tahu. Kalau X-nya udah tahu, nanti kamu baru bisa cari. Sekarang kita selesaikan dulu dari ini, di F3. F3 sama dengan apa? 0 kan? F3 yang ke kanan F32, yang ke kiri F31. Maka kita tuliskan di sini F32 dikurangi F31 sama dengan 0. F31-nya pindahin jadi apa? F32 sama dengan F31. Rumusnya F tadi apa? K. Berarti ini Q berapa? Q3, Q2 dibagi dengan R32, maka 2. Sama dengan K, Q3, Q1 dibagi dengan R31, maka 2. Oke. Sekarang, yang sama apa? Kaki 3. Kakinya 3. Hilang ya. Berarti sisa apa? Q2 dibagi R32 sama dengan apa? 32. 80 cm dikurangi X kan? Maka 2 kan? Sama dengan Q1 dibagi dengan X kuadrat. Boleh enggak? Ini Q-nya digabung, ininya naik sana. Boleh ya. Maka di sini Q2 per Q1 sama dengan 80 cm dikurangi X dibagi dengan X. Ini kita pangkatkan 2, boleh? Boleh. Yang mau kita carikan X. Berarti ini pindahkan nih. Pangkat 2 kalau pindah jadi apa? Akar. Berarti akar Q2 dibagi Q1 sama dengan 80 cm minus X dibagi dengan X. Nah, kalau sudah begini tinggal kasih masuk nih. Ibu tulis kembali di sini ya. Akar dari Q2 dibagi Q1 sama dengan 80 cm dikurangi X dibagi dengan X. Q2-nya tadi berapa? Berapa Q2-nya? 25 kan? Q1-nya Q3-nya berapa? Q1 25, Q2 36 ya, ingat ya. Oke. Q2 berapa? 36. Apa? Mikrokolom ya. Q1-nya berapa? 25 mikrokolom sama dengan 80 cm dikurangi X dibagi dengan X kan? Oke. Mikro dengan mikro coret. Akar 36 6. Akar 25 per 5 sama dengan 80 cm dikurang X dibagi X. Selanjutnya diapain? Kali silang. Jadi apa? 6X sama dengan 5 kali 80 cm dikurangi X ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu. 6X sama dengan 400 cm dikurangi 5X. 5X-nya pindah sini. Jadi berapa? 11X sama dengan 400. Ribet. 400. Ibu Bana, boleh enggak Ibu rubah angkanya? Boleh. Ah? Enggak, bukan itu yang dirubah. Jarak awalnya Ibu ganti. Ini Ibu ganti. Jadi angka 88. Boleh enggak? Boleh aja supaya kamu gampang hitungnya maksudnya ya.
Kita ganti 88 ya. Oke? Ya, karena tadi Ibu belum hitung jadinya. Supaya hasilnya bulat kan kamu senang kalau hasilnya bulat. Toh? Enak dilihat mata atau enak dihitung? Oh, dua-duanya lah ya. Up to you lah. Yang penting kamu senang gitu ya. Oke ya, berarti sini jadi berapa? Bukan 400. Hah? 440. Oke. Ini 440. Jadi X-nya berapa? Hah? 40 cm. Berarti R13 sama dengan 40 cm. Lalu R23 sama dengan tadi berarti 88 cm dikurangi 40 cm sama dengan 48 cm. Nah, pertanyaan selanjutnya silahkan kamu lanjutkan F1 dan F2-nya ya. Nah, F1 dan F2 nanti kamu cari dulu apa? Cari F12 sama dengan F21 sama dengan apa? Q1, Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2. Lalu F berapa? 13 sama dengan F31 sama dengan Q1, Q3 dibagi dengan R13 pangkat 2 ya. Lalu cari lagi F23 sama dengan F32 sama dengan Q2, Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. Barulah kamu bisa cari yang F1 dan F2 ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini tugasnya ya. Ini tugas yang harus diselesaikan sekarang. Nanti Bu kasih tugas lain lagi. Kalau misalnya gini, ya, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Di SMP belum pernah ya ini ya. Bentuknya seperti ini. Ada 3 buah muatan nih. Misalnya yang di sini positif. Ini positif. Ini negatif. Q1, Q2, Q3. Ini jaraknya di sini sama dengan 4 cm lah. 46. Tunggu dulu. 10 itu berapa ya? Pitagorasnya 3, 4, 5 ya. Oke. 3 cm, ini 4 cm, berarti ini berapa? 5 kan, pasti 5 cm. Anggaplah Q1-nya sama dengan 2 mikrokolom. Q2-nya sama dengan 4 mikrokolom. Q3-nya mau berapa? 5, oke, 5 mikrokolom. Lalu kalian diminta menentukan F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita gambar dulu nih. 1 dengan 3, tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Berarti ini kamu gambar ini. Oke, ya, di sini adalah F13, ini adalah F31. 1 dengan 2. Tolak menolak, gambarin lagi ya. Ini berarti ke sana nih. Lalu ini ke sini. Ya. Yang di sini berarti adalah F21, ini adalah F12. Kemudian antara Q3 dengan Q2. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik, berarti ini. Nah, yang di sini ini adalah F32, yang ini adalah F23. Nah, sekarang untuk mencari ini ya, kita sebut aja sudutnya ya. Sudut yang ini adalah theta 2. Yang ini adalah theta 1. Yang ini berarti theta 3. Theta 3 berapa derajat? 90 derajat. Untuk cari F1, ini gambar di F1, ini kan ada apa? Ada F yang ke sana, biru ya, ini tadi ya. Ini harus digambar ulang, supaya kamu bisa tahu. Nah,
Kemudian ada F berapa lagi? Di muatan pertama. 1, 3. 1, 3-nya ke sini. Ya. Di sini adalah F1, 2. Ini adalah F1, 3. Yang ini sebutlah alfa gitu ya. Alfa ditambah dengan theta 1 sama dengan berapa? Alfa nih yang ini. Ini alfa. 180. Alfa ditambah dengan theta 1 sama dengan 180 derajat. Maka alfa sama dengan 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Nah, rumus vektornya. Kalian ingat nggak rumus vektor? Nanti F1-nya itu kamu gunakan rumus ini. Akar dari F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2 ditambah dengan 2 F12 dikalikan dengan F13 dikalikan cos alfa. Ya, pakai sudut alfa. Nah, sekarang cos daripada alfa ini kan berarti sama dengan cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 1 kan? Ya. Trigonometri. Kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif atau positif? Negatif. Berarti nilainya di sini sama dengan minus dari cos theta 1. Untuk cos theta 1 ini kan Ibu nggak tahu sudutnya. Nah, di sini kan ada segitiga siku-siku. Untuk theta 1, siapa yang berfungsi sebagai sisi samping, siapa yang berfungsi sebagai sisi miring? Yo, ini berarti apa? Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti ini sama saja dengan minus 4/5. Lupa semua gimana nih ya. Ini untuk mencari F1. Cari F2. Alfanya kamu pakai ini, sebut aja ini beta. Beta ditambah dengan theta 3 sama dengan berapa? 180. Berarti beta sama dengan apa? 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Jadi cos daripada beta berarti sama dengan cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Plus atau minus? Plus atau minus? Minus lagi. Berarti sama dengan min cos theta 3. Cos theta 3 sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Maka ini sama dengan minus 3/5. Yang F ini gampang, 90 derajat. Kok 90 berapa? Sama dengan berapa? 1. Salah. Masa 91? Ayo, 0. Kamu pakai ini nih ya, pakai 5 jari. Ada diajarin nggak kamu? Nggak pernah? Siapa ngajarin 5 jari pernah? Untuk menentukan nilai sin dan cos. Siapa yang ngajarin? Hah? Ibu Ros ya ngajarin ya. Ingat ya, tapi nggak semua ibu masuk kan. Ingat ya, ini angka berapa ibu jari? 0. Ini setengah. Ini setengah akar 2. Setengah akar 3. Ini 1. Sin mulai dari ibu jari menuju ke kelingking. Ini ibu jarinya ibu lagi bermasalah ini ya. Nggak bisa begini. Cedera. Tadinya gini nggak bisa balik lagi. Ini udah lumayan udah sampai di sini. Ya ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin mulai dari ibu jari. Sin 0 derajat, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Kalau cos dari kelingking. Cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. 0 ya, berarti cos 90 0. Berarti nanti langsung Pitagoras ya. Oke. Nah, ini PR-nya ya. Oke, 1 nomor aja lah PR-nya. Apa? Oh, mau ke toilet ya silahkan. Kalvari ya. PR-nya 1 nomor. Hah? Kenapa sih? Apa yang dirubah? Dikurangi dengan theta 3. Nah ya, itu kan berdasarkan peraturan trigonometri toh. Lupa? Lah. Trigonometri nih, ingat trigonometri. Bentar. Ya, nih. Ini pelajaran matematika kelas 10 ya. Di sini ada di kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Kuadran 1 ini semua perbandingan trigonometri positif. Di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dengan kosekan. Ini positif, berarti yang lainnya negatif.
Kemudian di kuadran 3 semua cinta, tangan ya. Tangan dengan kotangan. Ini yang positif. Lalu di sini adalah cos dengan sekan. Ini positif. Yang lain negatif. Ya itu, dari sini. Jadi kalau 180 derajat dikurangi dengan theta, dikurangi alfa berarti di kuadran 2. Ya. Jadi di kuadran 2 ini kan sama dengan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Kuadran 3 itu adalah 180 derajat ditambah dengan alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Yang penting alfanya lebih kecil dari 90 ya. Lalu kuadran 4 itu adalah 270 ditambah dengan alfa atau 360 dikurangi dengan alfa. Nah, jadi cara ngingatnya gini. Untuk 90 derajat plus min alfa dengan 270 derajat plus min alfa ini berubah perbandingan trigonometrinya. Tetapi kalau yang 180 derajat plus min alfa dengan 360 derajat plus min alfa ini tetap. Tinggal min plusnya kamu. Kalau tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan, sekan tetap sekan, kosekan tetap kosekan. Gitu ya. Jadi berubahnya itu gimana? Kalau berubah ya, ini untuk yang berubah. Sin akan berubah jadi cos atau sebaliknya. Lalu kemudian sekan akan berubah jadi kosekan atau sebaliknya. Kemudian tangan akan berubah jadi kotangan atau sebaliknya. Itu berubahnya. Kalau tetap ya tetap. Tanda min plusnya kamu lihat dari sini. Nah ini intinya trigonometri. Ya, sama ini tadi 5 jari. Sudut-sudut istimewa. Tambahkan lagi sudut 37 derajat dengan 53 derajat gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi PR-nya satu nomor ini ya. Kenapa? Loh ini kan Ibu udah carikan kos-kosnya nih. Ya kan? Nanti untuk yang F2 berarti ini F2, maka di sini adalah F23 dengan F21 ya. 21 23. Itu untuk F2. Ini F1 ya. Lalu F3 nanti ini kan hanya ada 2. Ya, tunggu Ibu gambarin di belakang deh. Ya, yang di F2 ya, di F2. Itu F2 tadi kan ada gaya kemana? Sini ya. Dengan ke sini kan? Yang ini adalah F21, yang ini adalah F23 kan? Maka F2-nya sama dengan akar dari F21 kuadrat tambah F23 kuadrat ditambah dengan 2 F21 F23 dikalikan dengan cos theta 2 ya. Theta 2 cocok ya, theta 2 ya. Theta 2. Nah, untuk yang 3 ini kan hanya ini dengan ini. Ada F31 dengan F32 kan? Tegak lurus. Berarti pakai Pitagoras. Kenapa? Cos 90 0. Maka ini sama aja dengan F3-nya nanti sama dengan F31 kuadrat ditambah dengan F32 kuadrat. Udah, sampai situ aja. Ya. Seperti biasa, F12 sama dengan F21. F13 sama dengan F31. Lalu F23 sama dengan F32 ya. Oke. R13 sama dengan R31 sama dengan berapa ya? Tadi 4 ya. 4 cm. Kemudian R12 sama dengan R21 sama dengan 5 cm. R23 sama dengan R32 sama dengan berapa? Berapa cm? 3 ya. Mau coba dihitungkan salah satunya? Boleh, nggak apa-apa. Kita cari F12 sama dengan F21 ya. Ini kan sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R21 pangkat 2. K-nya berapa? 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Cara ngitungnya nih ya, supaya kamu enggak susah ngitung nanti. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, dikalikan Q1-nya berapa? Q1 mana? 24 ya. Oke. 2 mikrokolom. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, dibagi dengan R21-nya berapa? 5 cm ya. Kamu pakai ini, 5 kali 10 pangkat min 2 meter
dipangkatkan 2. Kalikan lagi aja. 5, 10 pangkat min 2, meter pangkat 2. Meter aja. Oke? Nah, caranya ngitung gini ya, supaya kamu nggak susah. Di SMP kan kalian belajar ngitung dulu semua. Jangan. Ambil ini. Ambil angka depannya dulu. 9, 2, 4, 5, 5. Jadi ini 9 kali 2 kali 4 dibagi 5 kali 5. Nggak usah dibikin dulu. Ya. Nah, ini kali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 min kalau naik tambah 2 tambah 2. Meter dengan meter pangkat 2 coret. Kolom dengan kolom di sini coret. Berarti sisa Newton nih satuannya, ya. Oke. Nah, sekarang ini biarin dulu nggak apa-apa, ya. Atau ini dicari dulu berapa ini? 9 dikurang 6 dikurang 6 tambah 2 berapa? 9 kali 2 kali 4 dibagi 5 kali 5 kali 10. 10 pangkat berapa? Hah? 9 kurang 6 kurang 6? 1. Iya. Berarti min 1 ya? 10 pangkat min 1? Atau 10? 13, plus 1. Berarti kali 10 Newton. Nah, ini kan bisa dicoret kan? Coret berapa? 2. Oke. Lalu ini kalau mau coret lagi di sini boleh, nggak apa-apa. Ini dengan ini coret jadi 0,4. Udah. 9 kali 2 kali 4 kali 4. Atau 4 kali 4. 16. 16 kali 2. 32. 32 kali 9. 2 kali 9 berapa? 18, 1. 3 kali 9. 27 tambah 1. 28. Berapa angka di belakang koma? 1 Newton. Selesai. Nggak pakai kalkulator? Gitu ya. Ya, oke. Sini nih. Ini perhatikan. Q1 tadi kan sama dengan berapa? 2 mikrokolom kan? Mikro itu kalau dijadikan kolom 10 pangkat min 6 kolom ya. Lalu Q berapa? Q2 ya. Q2 sama dengan 4 mikrokolom. Ini kan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R12 kan sama dengan berapa? 5 cm kan? Senti diubah ke meter berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jangan lupa ini. Ini kan SMP udah ya. Jadi tadi Ibu tidak jelaskan lagi. Lalu K sama dengan apa? 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ingat satuan harus masuk. Kalau sekiranya Ibu bicara terlalu cepat, kasih tahu. Karena Ibu merasa sudah pelan sekali. Gitu loh. Kalau nggak ada yang ngerem ya, Ibu asik aja ngomong gitu ya. Kasihan nanti. Oke ya. Ini PR-nya ya, satu nomor dia. Ibu udah hitungkan loh ya, F12 dengan F21. Satu nomor G. Ya, oke. Iya, dicari semua. Ini kan udah dicarikan nih. Ya, ini PR-nya nih. F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa. Jalannya kan udah ada. Ya. Mana min 4/5? Oke, bosku. Siap lah. Nih. Ya, udah. Perhatikan ini. Siapa yang tahu lupa ini Pitagoras nih. Yuk, Pitagoras. Trigonometri ya. Ini tadi kan 4 cm kan? Ini 3 cm. Lalu ini adalah 5 cm. Di sini kan theta 1. Perhatikan. Yang berfungsi sebagai sisi samping. Miring itu selalu di depan sudut siku-siku. Ya. Nah, ini adalah sisi miring. Untuk theta 1. Yang mengapit sudut bersama sisi miring ini adalah sisi samping. Nah, cos itu kan sami. Samping dibagi miring kan. Cos theta 1 sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti sama dengan 4 dibagi dengan 5. Dari sini. Nah, kemudian untuk yang theta 2, berarti ini adalah samping, di sini adalah miring. Berarti cos theta 2 ini berarti sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sampingnya yang mana? Dia. Kamu yang tanya, Ibu jelasin baru kamu pergi cari ke tempat lain.
Loh, iya, jadi aku sudah jelasin pertanyaanmu, kamu larinya ke tempat lain. Sampingnya yang mana nih? Berapa senti? Loh, lah makanya nggak lihat ke sini kan? Ini udah di TK 2 loh ya. Sampingnya yang mana? Lah, 4. Loh, lah 5 lagi. Ada di sini loh. Sa. Berapa? 3. Miringnya berapa? 5. Jadi per 5. Seperti itu ya. Ini kan basically trigonometri kelas 10. Ya, oke ya. Ngerti ya? Demi sami desa. Sin demi kosami tan desa. Demi nenek sami Excel pergi ke desa. Kenapa? Dia rindu bau ketinya nenek Sami. Kenapa? Waktu baby digendong sama nenek Sami. Maminya nggak gendong dia. Itu cerita Excel yang lain, bukan kamu. Jangan GR. Nggak apa-apa, itu untuk memudahkan mengingat. Ya, oke ya. Whetstone, kenapa jembatan Whetstone? Udah selesai PR-nya.